Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah aidan fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumat rahimakumullah, pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita insya Allah bisa melaksanakan ibadah Jum'ah pada hari ini. Kita doakan pada saudara kita yang sakit, mudah-mudahan bisa cepat disembuhkan, dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, khatib mewasiatkan terutama kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan semua yang disuruhnya dan juga menghindari dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pentingnya pemahaman terhadap takdir. Sekarang ini banyak berbagai musibah yang menimpa kita, baik gempa, banjir, longsor, termasuk juga menimpa kepada saudara kita, yaitu meninggal dan lain sebagainya. Dan ini benar-benar kita perlu penting dalam memahami takdir ini. Terkait dengan takdir, kita mungkin ingat dalam hadis Rasulullah yang cukup panjang, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, di mana malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah terkait dengan Islam, iman, ihsan, dan juga terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Terkait dengan iman, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Fa'akhbirni 'anil iman." Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Saya menekankan terkait dengan masalah iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Terkait dengan berbagai musibah, ini sebenarnya sudah dituliskan sebelum diciptakan dunia ini. Dan juga bagaimana kita menyikapinya, ini tertera di dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan menyikapinya dalam ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan juga di diri kalian kecuali sudah tertulis di dalam suatu kitab Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya, min qabli an nabra'aha, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Bagaimana menyikapinya terkait dengan ini? Dalam ayat selanjutnya 23 Allah berfirman, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu
likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kita jangan bersedih, jangan berduka cita ketika ada yang luput dari harapan kita. Dan juga jangan kita terlalu bergembira. Wala tafrahu bima atakum, bergembira dengan apa yang kebahagiaan yang kita peroleh. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong, karena diberi nikmat, kebahagiaan, jabatan, kemudian kita merasa sombong, kita merasa hebat. Jadi ketika kita mengalami semua ini, kita bersyukur, jangan terlalu bergembira berlebihan. Inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang sudah ditetapkan dalam suatu hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Di situ juga ceritanya cukup panjang gitu ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari, selama 40 hari dalam bentuk nutfah, bercampurnya sperma dan ovum, 40 hari dalam bentuk alaqah, segumpal darah, dan 40 hari juga dalam bentuk mudghah, segumpal daging. Jadi sekitar 4 bulan gitu. Kemudian Rasulullah summa yursalu ilahil malak fayanfuhu fihi ruh. Kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruhnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan disuruh untuk menetapkan 4 hal. Bikatbi rizkihi wa azalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Apa 4 hal ini? Yaitu terkait dengan rizkinya, ajalnya, amalannya, dan juga celaka dan bahagianya, syaqiyun aw sa'idun. Jadi ini 4 hal yang sudah ditetapkan kita. Nah, terkait ini pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak perlu melakukan amalan saleh karena sudah dituliskan oleh Allah apa yang nasib kita nanti terkait dengan 4 hal ini. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu jangan berpikir begitu. Beramal saja, amal soleh saja. Jangan berpikir tentang ilmu Allah, karena memikirkan ilmu Allah itu sama saja memikirkan zat dan sifat Allah, dan itu terlarang. Jadi kita nggak mungkin memikirkan ilmu Allah sampai sedemikian lupa di mana takdir kita di mana. Kita nggak tahu takdir kita di mana. Tapi ada petunjuk dari Allah bagaimana menyikapi takdir di sini. Dan juga kita sering salah juga ya. Jadi ada kisah seorang guru atau ulama, muridnya itu selalu terlambat atau melakukan kesalahan. Kenapa kamu terlambat? Ini sudah takdir. Kenapa kamu sudah tak selalu? Suatu saat itu ditempelin sama gurunya. Kemudian, kenapa saya dipukul guru? Ya itu sudah takdir katanya. Ini untuk mempelajari bahwa ini jangan salah. Jangan menyikapi bahwa keburukan itu seolah itu sudah ditetapkan dari Allah. Bukan begitu menyikapinya. Dan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja kebaikan yang menimpamu itu sebenarnya datangnya dari Allah. Dan apa saja keburukan yang menimpamu itu sebenarnya dari dirimu sendiri. Jadi kalau kita telusuri kejelekan, ya, kesedihan yang kita alami, kalau ditelusuri itu pasti sebenarnya mungkin datangnya dari kita. Jadi kalau kita ada kejadian buruk, kita introspeksi kepada kita. Jangan salah-salah ini takdir. Bahkan kita sombong, ini kan orang yang baik pasti cobaannya sangat baik. Kalau dalam surat An-Nisa ini petunjuk dari ini, itu sebenarnya semua ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi sebenarnya dari dirimu sendiri. Saya kira banyak ya beberapa dalil ya dalam ayat Al-Qur'an ya, semua itu sebenarnya dari manusia ini. Zuhar fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi, di laut itu sebenarnya karena manusia itu sendiri. Lidziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi supaya
dibuktikan sebagian apa yang dia lakukan itu supaya dia kembali sadar, insaf di situ. Jadi ini ya. Dan kebaikan itu sekali lagi jangan terlalu kita sombong, bergembira, ini hebat, jabatannya hebat. Itu kadang-kadang kebaikan itu suatu cobaan. Karena Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khair." Sesungguhnya fitnah atau mungkin bil khair fitnah, sesungguhnya cobaan itu, fitnah itu bukan hanya keburukan saja, tapi kebaikan juga sebenarnya ujian juga itu seperti itu. Jadi itulah kita jangan merasa hebat seperti itu. Dan seorang beriman, ya, kata Rasulullah, "Ajibtu lil mu'minin." Aku sungguh kagum terhadap orang mukmin. Innallaha la yaqdi lil mu'minin qada'an illa kana khairan. Jadi semua yang terjadi untuk orang mukmin selalu baik. Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, "Ajabal lil mu'min, ajabal li amril mu'min." Sungguh menakjubkan semua urusan orang mukmin ini. Inna amrahu kullu khair, sesungguhnya seluruh urusannya baik bagi dia. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin, dan tidak ada ditemukan oleh seorang pun kecuali untuk orang mukmin. In asabatu syarra'u syakara fakana khairul lahu. Jika menimpanya suatu kebaikan, kesenangan, apa yang dilakukan syakar, fakana khairul lahu, dan itu baik bagi dia. Wa in asabatu darra'u sabara fakana khairul lahu. Kalau menimpanya suatu kesedihan, keburukan, maka dia bersabar, dan itu baik bagi dia. Jadi selalu baik. Selalu, meskipun itu keburukan yang kita alami, itu pasti ada hikmah di balik itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Wa sa'an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum, wa sa'an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi apa yang kita anggap buruk itu sebenarnya baik untuk kita, dan boleh jadi apa yang kita sukai itu sebenarnya buruk bagi kita. Jadi terkait dengan masalah takdir ini benar-benar perlu kita pahami dengan benar, ya, sekarang benar-benar menyeluruh, ya. Jangan sampai kita mengarah ke dua kelompok yang ekstrim, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Kelompok Jabariyah ini kita meyakini bahwa semuanya ini sudah ditetapkan oleh Allah. Enggak ada, kita tidak harus mengaku sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah pasrah. Padahal Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, "Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan berubah satu kaum kecuali dia akan berubah dirinya sendiri. Dan yang ekstrim satunya adalah Qadariyah, bahwa semua yang terjadi itu karena usaha manusia sendiri, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Qarun seperti itu. Nah, kita ini sebenarnya ya mungkin bisa dianggap seperti di antara keduanya ini. Atau mungkin dari berbagai dalil yang saya sampaikan ini, kita bisa membuat semacam summary bahwa berkait dengan takdir ini, kadang-kadang juga di kelompok ada yang namanya qadha, ya. Tadi yang saya sebutkan, Rasulullah bersabda, "Ajibtu lil mu'min, innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan." Aku takjub pada orang mukmin. Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan, innallaha la yaqdi lil mu'minin qada'an, ya, kecuali yang baik. Jadi kadang-kadang orang mengelompokkan ada dua hal takdir ini, yaitu qada dan qadar. Qada ini terkait dengan ilmu Allah, ya, terkait dengan ilmu Allah tentang segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang berlangsung, dan juga yang akan terjadi. Allah yang Maha tahu sekarang, dan ilmu Allah tentu saja lebih luas dari itu. Sedangkan qadar, kita mengenalnya kadar, ukuran. Jadi apa yang kita lakukan ini sesuai ukuran kita. Kalau angkatnya dilempar ke atas, kalau ke bawah. Jadi sesuai sistem yang memang sudah dibangun di alam ini, yaitu sunatullah. Jadi sesuai apa yang kita lakukan, hasilnya itu tergantung bagaimana usaha kita. Karena tadi kan 4 hal yang ditetapkan oleh Allah apa?
bikatbi rizqihi wa azalihi wa amalihi wa syakiyun au syahidun, yaitu amal ini, usaha, aktivitas ini juga suatu takdir. Jadi kalau kita lihat kadang-kala yang sudah kita ditetapkan oleh Allah tentang kita, misalkan qada ini seperti katakanlah lingkaran, ini takdir kita di sini, kita di tengah. Kita bisa kemana-mana, tergantung bagaimana aktivitas kita, usaha kita, bisa ke sini, bisa ke situ, dan semua hasilnya nanti tergantung itu. Dan hasil juga tergantung bukan hanya diri kita sendiri, tergantung bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia, dengan alam, dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kala kita mengalami kesulitan segala macam, tiba-tiba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah inayatullah. Karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdasarkan suatu sistem yang ada di kelihatan ini tidak mungkin, tapi tiba-tiba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dengan campur tangan, mungkin melalui campur tangan interaksi dengan sesama manusia, dengan juga interaksi dengan alam itu sendiri. Jadi demikian jamaah rahimakumullah, kita benar-benar harus memahami takdir ini dengan baik, dengan sempurna. Jangan ketika kita menghadapi suatu kesedihan, mengalami kesedihan, jangan langsung, waduh, apa salah kita? Enggak. Buruk, baik yang menimpa kita pasti ada kebaikannya di situ. Sebagaimana tadi dalil-dalil yang saya sebutkan di situ. Begitu juga kalau apa yang sudah terjadi, entah pemilihan presiden kemarin atau apapun itu, jangan kita mengatakan, oh seandainya gini. Nah itu di dalam hadis itu dilarang kita. Kalau kita mengalami seandainya, berarti kita tidak ridho, tidak rela apa yang sudah terjadi, dan itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi menyikapinya, kalau datang kebaikan kita bersyukur ya, pada Allah gitu ya. Kemudian kalau ada kita buruk, kita juga jangan terlalu bersedih hati, jangan terlalu berduka cita, karena memang ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Tapi tentu saja sabar ini bukan berarti menerima begitu saja, tapi kita berusaha bangkit dari kesedihan, dari keterpurukan dan sebagainya. Demikian khutbah singkat dari khatib, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri pribadi. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i ihsan ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.